Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, ulama'ul amilin yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus dumateng para sepuh bini sepuh wonten dusun Kopat Karangsari Pengasih Kulon Progo, terkhusus malih dumateng sedherek kawula Bapak Yai Samsul Ma'arif saking Kediri, dumateng panjenenganipun Bapak Yai Abdul Halim, dumateng panjenenganipun Bapak Yai Haji Hamid Marsudi, dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Aziz, dumateng panjenenganipun Ustadz Imam Khairul Muttaqin, dumateng panjenenganipun Ustadz Anang Adrianto, lan sedanten para Ustadz Ustadzah wonten MDTK Al-Makmuri ingkang tansah kawula hormati. Boten kesupen jajaran pemerintah baik sipil maupun ABRI ingkang mewakili jajaran pemerintah, Bapak Kepala Desa, ugi Bapak Kepala Dusun, ugi saking Kemenang ingkang mewakili sedanten mawon ingkang tansah kawula hormati. Anak-anak ingkang dalu menika dipun khotami, mugi-mugi estu-estu pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah fid wa dunya wal akhirah. Adik-adik, anak-anak sekalian ingkang sakmenika dereng khotam, mugi-mugi tambah semangat belajaripun, tambah mempeng, tambah sregep, estu-estu pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sedaya kemawon ingkang tansah kawula hormati, mriki wonten wali wisudawan lan wali wisudawati. Alhamdulillah niki wau kula pirsani estu bingah sangat manahipun. Saking bingahe kula yakin niku wau nangis mboten nangis sedih tapi nangis bingah. Napa nangis sedih? Oh, nangis bingah nggih. Nggih, alhamdulillah. Sedanten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati, ugi niki kula ngaturaken matur suwun dhateng pembawa acara ingkang maring wekdal dhateng kawula. Pertama-tama monggo kita akan roh syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina wa bi qaulikum alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa wonten dalu menika kula panjenengan sami pinaringan kesehatan zahir batin, pinaringan kekuatan iman Islam dan ihsan, pinaringan taufik saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged hadir wonten menika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat uji salam ditunjuk dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun akoni dados umatipun sehingga pikantuk syafaat saking baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang tansah kawula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon ingkang hadir ingkang kawula hormati. Niki ingkang hadir niki nek ingkang khotaman niki kan anu nggih. Termasuk nopo istilah cara sakniki generasi nopo?
generasi alpha nggih. Alpha. Ingkang tembe lahir berarti tahun 2025 niki generasi nanti namanya generasi beta. Ngoten nggih. Wonten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hadir niki angkatan tahun 50-an wonten napa mboten? Mboten wonten. Oh, mboten hadir, mboten saged nggih. Mboten wonten 60-an, mboten wonten nggih. Nek 60-an niku atore para tokoh demografi niku atore namine generasi baby boomer. Jadi baby boom. Badane perang dunia niku kan jarang bayi ingkang lahir. Nah, badane pas perang dunia niku jarang bayi ingkang lahir. Sak badane perang dunia bayi kathah ingkang lahir kados bom brudul kathah ingkang lahir. Tapi niku didikannya hebat, kuat sekali. Wonten ingkang lairipun tahun 70-an. Hadir niku wonten nggih. Nah niku generasi nek ngarani generasi X. X niku mboten patek jelas. Maksudnya mboten patek jelas niku sulit terdeteksi, karakternya itu sulit terdeteksi. Tapi istimewa. Karena begitu mandirinya saking agak sulit terdeteksi di generasi X ini. Makanya kuat-kuat. Dan itu generasi tahun 70-an. Enten ingkang lairipun tahun 80-an. Ini kathah niki mesti. Nah niki wonten. Wonten patek wonten swanten nih, kek wonten enten mana. 80-an sami kados kawula 80-an. Nggih, pokok tahun sekitar 79 sampai 80-an ke atas niku generasi Y. Generasi milenial. Nah inilah yang mengisi dunia saat ini generasi ini. Lha itu nih generasi saat ini generasi Y, generasi milenial. Tahun 80-an sekian. Bapak Ibu ingkang wali wisudawan 80-an niku nggih. Berarti generasi milenial jenengan. Karena yang mencetak kader-kader hebat niki wau. Yang isi pos-pos sekarang di pos-pos penting di dunia ini generasi milenial niku wau. Generasi njele melih tahun 90-an sekian. Nah ini generasi Z. Makanya yang tersani menyebut Gen Z. Generasi Z. Niki kathah niki. Mbak ini generasi Z. Nggih. Jadi generasi Alpha 2011-an. Makanya mboten kaget kula pas kalian ngaos dolanan HP mboten kaget karena memang generasi Z. Lah ingkang kenten-kenten niki lahir kinten-kinten 2011 sampai 2025 niki namanya generasi Alpha. Niki ahli demografi niku memetakan semacam niku. Kene nopo to kok niki kula singgung dari awal niku supaya kita tahu posisi saat ini kita itu generasi yang mana dan anak kita ini generasi yang mana, terus mungkin nonton piye. Ngeten. Ini penting. Coba jenengan penggali. Baik itu generasi yang awal, kita lihat 100 tahun sampai generasi Alpha niku wau, semuanya punya yang namanya otak. Kertas otak ya. Jadi cara kepala ini dinyatakan lepas ten mriki niki wonten namine otak. Gusti Allah nek dawuh nih. Nggih. Gusti Allah niku dawuh nih khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan insan di manungsa itu sebaik-baiknya bentuk. Lah salah satu kita lihat dulu. Makanya piantun tasawuf ini dawuh nih man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa ngerteni awake dhewe niki, maka dia akan semakin mengenal Tuhannya. Di otak kula panjenengan niku wau, menawa otak yang namung sak menten niki wau. Niku di dalamnya Bapak Ibu ada
ada 100 miliar sel saraf. 100 miliar ini tak pindah. Boten karuan kata. 100 miliar sel saraf. Sel saraf itu nek cara basa Kediri namine neuron. Bahasa Kediri niku. Nek niki napa duka mboten ngertos. Namine neuron. Satu sel saraf niku kehebatannya, kecanggihannya niku melebihi komputer utawa alat elektronik ingkang ada pada masa itu. Kalau itu lahirnya tahun 70-an, satu sel saja dari 100 miliar sel itu kehebatannya melebihi komputer atau alat elektronik yang paling canggih pada tahun 70-an. Masuk tahun 80-an lebih canggih lagi. Masuk 90-an lebih canggih lagi. Masuk tahun 2000 niki kenton-kenton ini generasi alpha berarti lebih canggih lagi. Makanya kalau anak-anak yang tadi di wisuda itu, khotaman itu, ada yang mengatakan dia generasi rebahan, generasi stroberi dan generasi yang lain, jangan percaya. Sebut mereka ini generasi Qur'ani, generasi yang memiliki sel otak yang paling brilian, pinter-pinter dibanding bapaknya. Loh, ini selnya ini lebih hebat dibanding bapaknya. Buatan bapaknya tak kali pulau itu sih hebat nih wow sel otaknya. Semakin kesini semakin bagus sel otaknya. Ini penelitian yang sulit terbantahkan karena sudah hampir 100 tahun penelitiannya belum ada yang mematahkan itu. Tapi, non saya Bapak Ibu, tapi buatan patek tahan banting, gampang ceklek, gampang mut. Lani piantun riyen kowa, non saya zaman ini kamu lemawon, ngaos niku, tutup niki. Nek mana pikiran ombo sampai ngeten, iki kudu mlebu. Ngeten sampai sekarang kasih muat. Mlebet. Saat ini lari sampai ngeten, buanter ngoten, putung Pak. Anyare. Dan saya Bu ngaji zaman siang. Bis, ngobos, ngobos, tutup, kadang asal nih, kalau zaman kalau ngapalaken, mboten hafal, mboten lancar ngoten niku. Ya langsung nyata sok. Ya, gerak meja. Kadang betul aso musan, tongkatnya Nabi Musa. Mboten lancar duduk astone, cetek. Kadang wangsul kuku digosong, diketot. Tapi besok tetap berangkat malih. Karena apa? Generasi pada waktu itu kuat, jandel TKT dia meskipun secara otak kalah kali yang tulisan ini. Jadi dengan menggali Bapak Ibu ingat tahun 60-an, 70-an, 80-an kados kula ngeten iki. Usia anak-anak itu tasik nopo? Saged nopo? Dan ini MI kelas 3, kelas sekawan juz amma hafal. Binadur naos di hadapan guru, musyafahah di hadapan guru yang syaratnya mutafsir sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam khotam. Kula jenengan riyen anakum ainakum. Padahal itu kan kinten halaman terus taman, wah takut sowenenge gak karu-karuan. Mungkin terus sunat gitu, men sewu, sunat tumpane jalan muter-muter padahal binadur dari kacang nih Bu. Sowenenge gak karu-karuan. Itu era kita dulu. Tapi jandel ngoten lho. Makanya saat ini dipahami dan mriki riyen. Zaman kawula bersani TV non saya nggih TV. Lah pemilih sak dari kawula tambahne mestine. TV ini hitam putih, damene aki. Lah mungkin aki niku meh telas gambare kantor ciut-ciut. Nggih. Sami mriki nggih sami nggih. Nggih. Lah mungkin nek pas buret kula sanjang mbah kula, "Mbah nun sewu, mbah niki lho TV ini kok kepiur mripun? Tutuk kan to samping." Rok, nyala meneh. Nggih. Nggih. Gang sekedap malah buret meneh.
share gitu. Jadi harus kadang-kadang di HP saya touchscreen layar sentuh kan gitu. Nek HP sedikit sing jadul nih kok sing enten niki antenane tuwa nih kok. Damel mau cari maling mawon mboten rusak. Niki gawat rusak. Nah, ini gambarannya begitu. Lah, balik mulai tenggene putra wayang kula panjenengan, saya Bapak Ibu. Sami mawon. Sami mawon putra kula panjenengan itu. Makanya butuh sentuhannya itu yang lembut, harus soft. Harus soft. Gak sakit galak-galak jenengan. Ampun dipadak diri yang boten sakit. Makanya jenengan itu matur suwun sanget dateng niku ustaz-ustaz ae. Koyok nopo sabare nek mulang. Nggih kan? Berat niku. Niki kersane kelir riyen ten mriki. Kersane kelir riyen ten mriki. Lah, otak niku nuwun sewu, otak kita yang satu sel yang hebat itu tadi. Niku begitu ada informasi masuk diserap, informasi masuk diserap. Semakin informasi itu datang sekali langsung kuat, tambah lagi tambah kuat, 2 kali 3 kali tambah kuat. Makanya kalau panjenengan menangi dugitan suatu daerah, baru pertama kali ditangkeleti masih imut kali daerah mriki. Jawab kita pasti lupa ingat. Diarani eling kok yo lali, diarani lali kok rada Tapi 2 kali semakin ingat. 3 kali kita semakin ingat ini bangunnya semakin ingat, berkali-kali semakin ingat. Maka yang namanya belajar butuh murojaah. Ngapalin itu butuh murojaah. Semakin kita murojaah hafalan kita, ngaji kita semakin diulang, semakin kuat nih. Jadi sel otak itu akan semakin kuat, semakin besar, semakin meningkat. Niku ngaten niku. Sakit dipaham ya. Niki belajar untuk ngaji otak meskipun kita sudah punya otak nggih. Dan sewu. Ngoten. Estu ngoten niku. Nah, Bapak Ibu sedanten ingkang kula hormati. Kita semua niki kula panjenengan sami niki kan gadah putra putri niku. Gadah putra putri. Lho, ngomong anak lanang kali anak wadon niku mon benten kok. Benten. Biarkan setri, anak laki-laki dan anak perempuan beda ngomongin beda. Bapak ibu guru mulangnya beda. Nek bapak-bapak, ini saya bu. Bapak-bapak, ini saya bu pak. Otak yang digunakan untuk bicara itu dan memiliki. Berini lah. Nah, itu digunakan untuk bicara. Kalau bapak-bapak, secerewet-cerewetnya bapak-bapak itu ngendikan sehari semalam paling namun sekitar 9.000 kata. Niku bapak-bapak nih cerewet niku, sing cerewet nggih. Niku namun 9.000 kata. Tapi nek ibu, coba ibu dipegang. Saraf bicaranya itu di sini, Bu. Dan mriki niki lho. Ngeten, saya gak dipegang. Lah, tambah ngeten. Lah. Niku. Kalih mriki. Akhirnya ibu-ibu yang setri niku sedinten sedalu diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan kata, buatan kata, namun 20.000 kata. Paling mendel-mendele, enten paling mendel. Iki enten sing ngitung nih penelitian ini. Paling mendel-mendele 16.000 kata. Mungkin materi ini dereng hitung mereka percaya. Lah nek niku kata-kata niku dereng kelas. Ajeng bubu, ajeng sare niku mboten patek saged. Klimpu, gak iso turu niku. Niku ibu-ibu niku. Paham nggih, saged paham niki nggih. Bapak-bapak sanjang pindah, ibuke duwa kok ngene. Makane nuwun sewu, putra kula panjenengan niku nek pas jenengan dawuhi, jenengan ngendikani kali ibuke, kangen. Pas jenengan ngendikan kadang ngeten. Nah itu tuh. Nerokne saking kula kathah.
Padahal kan jenengan dawane namung setunggal tok, pengene niku kan boten saged ngeri. Boten saged ngeri. Nah, bagaimana ini kita arahkan ke anak-anak? Kita arahkan ke anak-anak piye? Makanya yang tersutri niku karena dia diberikan kesempatan berkata-kata sampai 20.000 kata tiap hari ini, maka gunakan untuk banyak berpikir. Dongakne putrane. Ngoten. Dongakne putrane. Makanya ibu-ibu nuwun sewu, ibu-ibu bakda salat maktubah maos Fatihah ping kalih dosa dikirimaken dhateng putra putrine. Siap napa siap? Ya, siapa siap tapi nglampaine niku. Apa kok ping kalih dosa? Tapi nek ngrumpi mboten manut-manut. Ngendikan dukani putrine. Oh cuma itu dulu mboten mari. Tapi Fatihah 20 kali itu begitu berat. Padahal menaipun Fatihah 20 kali pun berapa ribu kata itu pun untuk berkurang. Gitu? Pun untuk berkurang, pikir lagi berkurang lagi. Jadi kesempatan ibu itu banyak. Kenapa seorang ibu diberikan banyak kesempatan kemampuan untuk berkata-kata sehari semalam? Karena al-ummahat madrasatul ula. Para ibu niku madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lha iki adine Gusti Allah ngaturi ngoten niku. Memang sing ngomong awal niku nggih niku wae ibu niku wae. Tapi bapak-bapak aja seneng sing lah ngono aku lepas tanggung jawab. Bisa. Quran itu dalam Al-Quran komunikasi antara anak dan bapak paling banyak itu antara anak dan bapak, antara anak dan ibu. Surat Luqman jenengan pirsani, ayah dan bapak, anak dan bapak. Surah Yusuf anak dan bapak. Kisah Nabi Ibrahim anak dan bapak. Nanti si bapaknya terus ngono wis tugas ibu iki gak aku. Ya ndak bisa. Boten saged ngoten. Balik malih iki wong masalah otak niku. Lah pendidikan anak niku nuwun sewu. Boten dimulai hanya pada saat masuk MDTQ niku boten. Boten. Mulai dari dalam rahimnya ibu. Makanya pulau panjenengan kok nggak ada putra remenani HP. Boten usah kaget, saya juga tidak kaget anak saya senengani HP. Kenapa? Ngeten. Kalau anak itu dalam kandungan, jenengan kok kulino mau saken Al-Quran, maka itu langsung diserap oleh anak jenengan. Kok jenengan pas ngandut kulino tukaran kali bapak ini direkam kali kan kandungan ini. Juga kan dalam kandungan. Lah sakniki umumnya menawi hamil niku remenan nyetel murotal damel salah niku mboten saya mau. Umpami deres Quran ini damel HP, saya tidak apa-apa karena memang sudah zamannya. Maka begitu lahir orientasinya begitu. Nek kula panjenengan boten. Begitu lahir remenane oret-oretan, terus niku tetep coretan. Karena dulu bapak ibu saya waktu hamil nggak tahu nyada utang nggak ngerti pokok betul catatan ngoten lho. Senengane nulis. Kula jenengan nggih kang sepuh-sepuh niki panen nopo dicateti ning tembok ning kewalike kalender ning ngono. Lha wong iki HP lho Pak. Pakai tekan. Enten kalkulator kok nggak kulino mboten nyaman nek mboten ngoten niku. Nah niki bawaan. Jadi kata nggih ingkang tasih jomblo dereng nikah kata Mbak jomblo niku wonten kali saniki enten jomblo perdana enten jomblo second. Nek jomblo perdana enten ingkang jomblo second. Napa mugi-mugi enggal panggih jodone malih. Dan kuyon nggih pangapunten. Nah ingkang Mbak sakniki pun angsal ilmu berarti jengken menawi hamil mah ibu-ibu jarene sing wisuda niku wae putrane wisuda. Waduh, harus kakung gede anakku. Namun putra mana? Ampun kata.
para nggih, Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Niku otak. Nah, tapi menurut saya ternyata tidak hanya 100.000 miliar saja Allah berikan potensi niku. Kalau 100.000 miliar itu satu sel saja melebihi satu komputer, berarti kalau semuanya bisa aktif, pengantaran manusia. Apakah itu saja? Tidak. Al-Quran tidak hanya itu nyebutkannya. Umpama kita buka Al-Quran, walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Loh, kok enek qulub sing la yafqahun? Nah, awalam yarul ladina kafaru anna samawati enten malih la qulubun la yaqiluna biha al adanun la yasma'una biha. Lho kok enek Quran muni qulub ingkang boten purun berpikir, enten qulub utawi ati ingkang boten purun angen-angen. Enten dawuh malih afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Loh, iki Al-Qur'an 14 abad yang lalu kok berkata bahwasanya yang namanya qalb itu bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa menyimpan data. Ini kok tahu? Baru tahun 90-an kemarin ditemukan ternyata dalam qalb itu apa? Kalau dulu orang nyebutnya hati. Secara organ. Hati itu ten pundi? Ten mriki. Jadi kan sakit hati, aduh sakit hati. Ngeten. Sakit liver niku, sakit hati ten mriki. Jaga liver dari gambar. Niku namanya jantung. Ya? Nah ternyata di dalam jantung niku wonten satu titik niku isinya 40.000 sel akal. 40.000 neuron. Enten tengene jantung niku wonten ingkang saged qulub la yaqulub sing yafqahun, qulub yaqilun, qulub sing yatadab baru. Niku Quran sing dawuh nih. Lha niku lho istimewane Quran. Saged dipahami. Makanya Imam Ghazali yang lahir tahun sekitar Imam Ghazali yang 1111 kalau nggak salah itu dawuhaken mengenai kitab Ihya Ulumuddin enten bab ajaibul keajaiban hati. Dijelaskan ten berikut mengenai hati niku ada nafsun natiqah, jiwa yang berpikir. Niku Imam Ghazali. Dawuhne pun tahun 1000. Lah yo kok ngerti nek ati ning gone jantung iku iso berpikir. Nah, makanya tenggene jantung iku kula panjenengan iki wau disebutlah sebagai apa? Ruhaniyatul ilahiyah. Makanya tenggene hadis enten salah setunggal sahabat niku sowan dhateng Kanjeng Nabi namine Wabisah. Wabisah niku sowan tenggene Kanjeng Nabi, kali Kanjeng Nabi takeleti, "Apa sah? Awak arep takok?" Nggih. Takok apa? Takok perkara ingkang sae albir. Albir niku. Kali Kanjeng Nabi dijawab, "Istaghfirullah." Minta nasihat dalam hatimu sendiri. Artinya di dalam hati kita ini punya potensi yang mana kalau potensi itu diasah dan diasuh, ngaji dan mengkaji, maka dia akan bisa berpikir dan bisa menyambung tegane neuron ingkang tegane otak niku wau. Neuron yang ada di otak niku apik elek diserap janten, tapi nek tegane ati niku boten. Sae-sae. Berarti saged nyambung ke riyen Bapak Ibu wekdal istrinipun, wekdal ibu hamalah ngandut ngaos Quran, didengar direkam oleh anaknya yang di dalam janin. Begitu dia lahir, ngaji tentang MDTG Al-Makmuri, diperdengarkan Bismillahirrahmanirrahim, nyambung ten mriku. Mboten lho. Lah nek mboten mengaji dan mengkaji mboten nyambung. Niku ha? Jadi istimewanya hati. Makanya terjadi hadis berikut. Ala iring-iring. Wa inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad kita ada namanya mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau mudghah ini baik, tubuh baik. Wa idza fasadat
Fasadal jasad pun. Kalau buruk, seluruh tubuh ini bu, jasad ini bu, ala wahyal qalbu. Dia menikah jah. Buat ngantuk dan ini. Terus akan apa pun. Ingat sini rotok sepanang banyak. Nggih, Bapak Ibu sedanten mawon ingkang kula hormati. Kenek nopo niki perlu dipahami awal karena hari ini kula panjenengan sami niku koyok-koyok bingung ngadepi anak, ngadepi putu karena anak-anak sekarang dia begitu mudah menyerap informasi dari manapun, begitu mudah membalikkan kata-kata dari orang tuanya. Pinter sangat. Karena apa? Niku neng rone niku cerdas. Makanya cara didik pripun sakniki? Monggo sakniki cara didik dikersani. Cara didik pripun? Cara didik dikersani. Cara didik pakai hitungan 1 sampai 7, 1 sampai 7, 1 sampai 7. Jadi angka 7. Cara didik pakai 7 nih, Bro. 7 yang pertama mulai dari masa kelahiran itu sampai umur 7 tahun. Berarti kira-kira sampai cara sekolah itu antawis TK dari masuk niku masukin apa? Masuk fase yang harusnya kita pakai kasih sayang. Makanya tegene Quran dengan buka surah Luqman kata-katanya berikut. Ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya. Kata-katanya pakai ya bunayya. Jadi panggilan untuk anak, panggilan sayang itu pakainya ya bunayya. Ya bunayya. Dengan buka kitab Akhlaqul Banin, ya bunayya. Itu panggilan sayang untuk anak. Tapi bukan berarti mungkin jenengan kuntur datang dalam langsung ya saiki kudu nyeluk anake ya bunayya. Boten. Pas ibu sing ngaos, pas bapak sing ngaos dawuh ibu Bu, nyeluk anake ya bunayya. Qur'ane mungkin ngono. Boten, ampun tekstual begitu. Artinya bisa panggilan sayang kepada anaknya, yang penting panggilan sayang. Contoh, cantikku, gantengku, itu panggilan sayang. Ngerti lho? Sakit dipahami ya? Itu panggilan sayang. Dan ingat, ini bapak lho ya. Di surat Luqman itu bapak dan anak panggilannya pakai panggilan sayang. Dan saya bu, bapak-bapak umumi kados kula sami, umumi kerjanya di luar. Cari rezeki untuk anak dan istri, umumnya ya, untuk anak dan istri. Kalau sudah dapat, ingat, uang yang Anda hasilkan, rezeki yang Anda hasilkan bukan untuk dihabiskan di luar, tapi untuk dibawa ke rumah, untuk demi anak-anaknya. Kalau jenengan capek ten kantor, capek ten penggawean, capek ten sapin lintu-lintu nih, jangan bawa masalah Anda di rumah. Oh, coba bawa ning omah. Bapak-bapak itu sering ngoten. Mlebu omah saja. Ora ngerti bapak kesel kok piye to? Rame gede, jaluk reno-reno. Nah, gitu. Bapak ini kok. Yo anak yo sapa ngerti. Cara anak saged jawab ya baik jawab. Sapa ngerti jenengan kesel ning kantor. Ayo ini bapak-bapak sami kula nggih bapak-bapak, anak saya sudah 5 sama. Anak saya 5, istri baru 1. Badan, setengah mawon mengeluh. Ya setengah 20.000 kata lo kebayang bu. Betul lo, pripun jenengan. Nah, ini kok. Jadi sampai rumah panggil secapek-capeknya. Coba jenengan kirsani, non saya panggil. Maka dalam bahasa Arab sebutan untuk bapak itu pakainya abi. Bapakku itu panggilan penghormatan. Anak kita di rumah pada saat orang tua, entah itu direktur, entah itu kiai, entah itu ustadz, waktu datang ke rumah dia tidak memikirkan ustadznya, tapi yang dilihat bapaknya. Anak kula bikin dia boten celuk, "Bapak ustaz, boten. Bapak kiai boten." Lha yo, abi yo bapak
baik. Tidak disebut yang lain, karena yang dirindukan adalah bapaknya, bukan ustadznya, bukan kiainya, bukan gurunya, bukan bapaknya. Nah tapi bapak itu sendiri langsung pasang betul, masalah kantor di kawan yang omah, masalah pasar di kawan yang omah. Kabeh kegowo nesu kabeh. Niki bahaya, karena usia itu adalah fase kasih sayang. Ojo jenengan sanjang. Long pripun, boleh pasar kita mau ngake di pancen kesel Pak. Lah sama, saya juga capek sama. Semua profesi itu juga begitu. Saking apa? Intinya umur 1 sampai 7 tahun kasih sayang di sini. Maka panggilannya tetap dinasihati, tetap diarahkan, tapi dahulukan sayangnya dulu. Misalkan nun sewu, putra kula panjenengan sami ten dalem si alit umur 1 sampai 7 tahun mainan HP. Uruki. Wah, menak mana? Film sih, pinter yang menang, gigi ganda. Ayo sholat sih, maaf berkat sih. Ojo toko-toko, bapak kesel, ngerti anak dolanan HP, bojo menengai, dijarni bisa tambah perang protorium. Niki permasalahan yang terjadi loh nggih. Niki Quran ini menunggu dawuh nonton ya gunanya. Lah permasalahan yang seperti itu di rumah dan MDTK mau 1 jam bosok boleh. Nah ya wis tak sekolahnya dek kok akhlaki pangkat ngoten. Dan 24 jam MDTK hanya 1 jam. 23 jam di rumah kok. Tapi dia menggali maka dibantu di sini. Biar apa? Nih loh. Engkang tenggene manah niku nafsu natiqah itu tadi, jiwa yang bisa berpikir itu tadi nyambung dengan apa yang ada di otak itu nyambung. Ruh ilahiyahnya nyambung, ngoten lho. Nah, ini kita semuanya belajar bersama-sama karena kita menghadapi sama generasi yang begitu rumit ini. Niku yang pertama. Nah, 7 tahun yang kedua, kalau ini fase kasih sayang ini sudah baik, bagus, artinya dinasihati, dicontohkan, tapi didahulukan kasih sayang. 7 tahun berikutnya, kalau dulu 7 tahun, kalau sekarang tidak bisa 7 tahun. Kenapa? Karena anak sekarang baliknya lebih cepat. Anak perempuan mungkin masih baliknya agak lama, tapi anak laki-laki baliknya kadang lebih cepat. Dulu 15 tahun baru balik. Kalau sekarang banyak faktor gitu, banyak faktor baliknya lebih cepat. Maka usia setelah 7 tahun sampai balik, arahnya apa? Kasih sayang ditambah kalian perintah. Kasih sayangnya tetap, perintahnya jalan. Mboten darani ngomong. Lah, pada fase ini niku anak-anak kita atau santri-santri yang kita didik biasanya pun mulai agak kritis. Jadi kasih sayangnya iya, perintah juga. Fase ini Bapak Ibu ingkang gadah putra umuran sak meten ini kata soalnya kula mboten hanya ngomong anak mau anak 5, ngomong santri lek meh 300-an. Nggih ngoten niku dadi ngrasakne. Polanya anak umur sekian bagaimana, anak umur sekian bagaimana. Niku nggih menyelami semuanya. Pas mucal itu semuanya ada kasus melanggar apa, carane ngendikan, carane manggil, carane memberikan sanksi nggih benten karena melihat itu tadi. Baru kalau sudah niku wau pun terbiasa dikasih sayang terus lajeng napa? Lajeng diberikan perintah dan juga kasih sayang. Tahap yang kedua niku jenengan pirsani tenggene Quran. Tenggene Al-Qur'an kalau di fase awal itu sudah bagus, tenggene Al-Qur'an dipirsani jenengan juga. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Enten namanya maqam Ibrahim. Karena memang Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah yang sebelumnya sudah hancur dia kena banjirnya Nabi Nuh.
Makanya dibangun kembali ayat Al-Qur'an ini dawuhne wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Perintah buatan wa id ya, dan itu gawe buatan gawe Al-Qur'an, buatan wa id yarfa'u Ibrahim wa Ismail badan. Jadi kalau ada dua orang disebut, misalkan Muhammad dan Ahmad, maka dua orang ini ditugasi dua-duanya. Ini enggak Muhammad terus kemudian pekerjaannya baru disebutkan Ahmad. Maka tugas sebenarnya adalah yang pertama, wa id yarfa'u Ibrahim napa al-qawaida, yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, baru ditambahkan wa Ismail. Makanya Nabi Ismail tadi itu namung ngancani karena didikannya dari awal sudah oke. Nah, kertas bapaknya repot. Nabiullah Ismail niku napa? Betul watu niku nek setunggal namanya hajar. Kalau satu itu dirangkai namanya hijir. Kalau sudah menjadi ruangan namanya hujrah. Makanya tenggene Ka'bah enten makom Ibrahim, enten namanya hijir Ismail ngoten lho. Sangat dipaham niku. Hijir Ismail karena di situ Nabiullah Ismail niku bantu. Namanya bantu jenenge anak kecil. Nek ngertos bapak ini, men sewu, ya kamu rada tengok masih apa ngewangi. Makanya harapannya enggak patek ada. Benten kali Nabiullah Ibrahim. Nah itu karena dia di fase awalnya bagus. Di fase awalnya enggak bagus, non sewu. Bapak ini nyuci mobil, sering dipoto, cekrek, di-upload. Bapak yang nyuci mobil sendiri. Ibu ini dupa-dupa dan dapur direkam. Inilah ibu zaman sekarang yang suka di-upload. Ngertos ibu tandang gaya ketok suwegep nonton malah di video dikirimnya di TikTok. Ya Allah, ibuku semoga dikirimnya di TikTok. Ngewangi boten. Iya jadi. Karena di fase awalnya niku wau. Di fase awalnya kula jenengan kok ketinggalan meter data apa kraos ning ngene. Kraos ning ngene niku. Di fase itu. Maka coba fase itu dibenahi. Nggih, fase itu dibenahi. Dan wis kadung pripun? Yo jaga aja lah ngoten lho. Cepat ayo tetap dibenahi pada fase itu. Anak-anak kita di fase itu. Betul. Lah mungkin setelah balik itu kasih sayang iya, kemudian diskusi. Tidak bisa kasih sayang perintah kok, tidak bisa kasih sayang perintah kemudian diskusi. Buka surah Shofar. Nabiullah Ibrahim cerita nipun dawe Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'y. Pada saat Nabiullah Ismail itu sudah masuk akil balik. Falamma balagha ma'ahu sa'y. Didawuhi Nabiullah Ismail itu tetap dipanggil dengan panggilan sayang. Ya bunaya tetap. Ini arafil manam. Saya melihat mimpinya Nabi, mimpi yang nyata, mimpi yang jelas. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'y qala ya bunayya ini arafil manam anni adbahuka. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu anakku. Meskipun itu sudah balik tapi panggilan tetap panggilan sayang. Ini arafil manam anni adbahuka. Napa Nabiullah Ibrahim? Ora kok enten kados kula panjenengan. Anake wis gedhe. Tangi, subuh dan sholat di masjid. Dia akan jawab, bapak ya rata di masjid. Anak diseneni, nah ada tulanan banyu aja akeh-akeh nak. Ibu tulanan banyu itu dapur biar. Balas dia. Karena sudah mulai ada itu, harus ada diskusi. Maka diskusi kita juga bagus. Makanya, ya. Budaya ini arwafil manam anni adbahuka. Nabiullah Ibrahim berikan famdur mada taro. Menurut pendapatmu piye nak iki dari Gusti Allah? Nabiullah Ismail ditanya pendapatnya. Kelasnya Nabi ini menawa kelasnya kiai. Kayak ini sengadani harus ada diskusi. Nggak boleh kelasnya bapak seperti kita biasa ini. Tidak bisa hanya merintah saja. Harus ada
Dia apa? Fandur madza tara. Ya abadi. Nah, panggilan abadi niku adalah panggilannya abun, abi itu panggilan penghormatan. Kalau buya itu panggilan kalau buya itu panggilan kasih sayang dan penghormatan. Gitu. Abi itu kasih sayang, buya itu penghormatan. Dan abadi itu gabungan semuanya, ya kasih sayang, ya penghormatan itu. Ojo terus kok boleh jeruk buyan. Nah, kalau pulau panjenengan karena melihat itu ulama besar, kita menyayangi beliau karena ilmunya, kita panggil buya siapa. Tidak harus dengan pakai bahasa Arab, enggak. Yang penting itu arahnya seperti itu. Jadi ya abadi. Tenggene Quran sampai tenggene surah Yusuf ya abadi. Nah, dipanggilnya Nabiullah Ismail jawab tenggene abadi, ya abadi if'al ma tu'mar. Ya abadi if'al ma tu'mar. Bon monggo jenengan lampahi napa ingkang diperintah dhateng panjenengan. Sakadini insyaallah minas. Niku Nabiullah Ismail. Tenggene Quran dan berikut. Tapi kalau kita mau buka tafsir, mau buka sirah, ada lanjutannya. Nabiullah Ismail matur ngeten, tapi mekaten abadi. Tolong siapkan tali dengan baik. Tali yang kuat. Setelah itu baju luar saya ini abadi, Anda lipat baju luar saya, berikan kepada ibuku tercinta. Sinten Sayyidah anak satu-satunya. Jadi anak masih ingat ibunya. Karena pendidikan di fase 1 dan 2-nya beres. Yang ketiga, tajamkan belatinya. Agar apa? Pada saat saya nanti disembelih, kalau saya merasakan sakit tidak terlalu sakit. Kemudian kuatkan ikatan saya. Supaya apa? Pada saat disembelih nanti saya tidak meronta, sehingga menjadikan abah itu iba pada saya. Akhirnya merusak perasaan abah untuk melaksanakan perintah Allah. Akhirnya ini jadi sunnahnya kurban itu tadi. Ikat yang kuat, jatuhkan dengan lembut, tajamkan alatnya. Terus kemudian oleh Allah digantilah dengan Nah ini fase-fasenya. Ini wow. Quran ini kuning wonten niku Quran. Saya dipaham Bapak Ibu. Nah, makanya tenggene Quran ya Allah. Kula dewe ini mau sampe ditambahi pun kertas kula ditambahi. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah berlaku lemah lembut lintalahum. Kalau kita masih niki wau, kok ngerti mun sewu anak era ngeten iki. Ya Allah, berikan saya rahmat-Mu ya Allah. Supaya nopo saya bisa lembut dengan anak saya. Karena kelembutan kita tidak dari kita, tapi berdasar kepada rahmat Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kenapa? Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kita kasar, kita keras, lam faddu min hawlik. Lepas. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Lah kalau itu susah, bagaimana caranya? Fa'fu anhum. Jenengan ngapurose. Anak kita melakukan kesalahan, ingat Pak Bu, anak kita itu adalah fotokopi dari kita. Maka kalau dia melakukan kesalahan, fa'fu anhum, maafkan. Ya Allah, ampuni anakku dan saya mengampuni kesalahan anakku. Astagfir, jalur pengapuro. Anaknya dimintakan ngapuro. Baru setelah itu nek bapak ibu, nek ibu-ibu buatan kuat ngempet. Kamu harus astagfirullah. Saya terpraktek. Nengok jadi aja diwasi anaknya. Astagfirullah. Anggek macet nih. Nah, gak kuat ngempet nih. Ya Allah, ya Allah. Nggih. Saged mboten? Kok ngerti sakit saiki juga anaknya. Lah mungkin nek bobo
Anak kita tidur, nun saya lupa Bu, nek pas tidur dilus-lus kepala nih. Bacakan doa, mohon doa sak kersa panjenengan, bacakan doa. Bacakan doa. Oh coba Pak enak dilus lu. Putra ini kalau kalian putri dilus-lus batoke. Panggil dia sebutan sayang. Cantikku, solehahku, pinterku, ya Allah jadilah solehah ya. Doakan dan beriku. Doakan terangkan, doakan ini. Sakit dipaham ya. Tapi bukan sekali dong, nggih terus-terusan dong nggih. Terus-terusan. Sami kula nggih belajar nih. Kadang kula yo lali banget, sering malah aja. Kebayang anak 5 cilik-cilik pas gue datang ya Allah. Estu makku. Estu. Wong kula ngaos nonton kadang ngantos jam 12 malam ning ngumpul. Parah nih anak itu kula parah nih. Tapi dulu iya. Bilang kau anak itu. Dibedahi Pak. Ya itu pacar. Wis mendel mawon, sambil mawon. Baru nanti sudah ini baru kurun apa ngaji seperti itu. Itu gambaran sami. Kula panjenengan ini sami sebagai orang tua yang menghadapi anak pada generasi-generasi Z dan generasi-generasi Alpha yang dia informasi yang diserap sudah banyak, tidak hanya dari Bapak Ibu semuanya, tapi kuat. Maka kita sebagai orang tua, mohon saya Pak Bu, harus setiap hari belajar dan belajar. Dan gunakan niki, nggih. Kolom kita, jantung kita niku wau terus ngaji dan mengkaji supaya apa? Nyambung niki sel otak dengan sel otak yang ada di sini. Dan sel otak itu nanti akan memerintahkan ke tubuh kita itu hanya 0,1 detik. Langsung diperintahnya gerak, perintahnya gerak. Niku kados mekaten niku wau. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Kula panjenengan sami tentunya pun ngoten nggih. Pun telas jam. Sampun apa sampun? Oh dereng. Sampai jam pinten niki? Buat jam 11 nggih. 1 jam apa 2 jam? Nek kula 1 jam mawon niki jenengan 2 jam napa tetep ten mriki. Terakhir Bapak Ibu, mungkin Kang ini sebelum terakhir, satu sebelum terakhir, nanti yang terakhir kalau ijazahkan doa, nanti ada doa namanya Sholawat Ismul A'zam, monggo mungkin dilafal bareng-bareng itu dari guru saya, dari gurunya guru saya terus sampai doa. Tapi yang terakhir Bapak Ibu, menurut saya dulu, pulau panjenengan ini kan urip tentunya lah ya. Kita hidup di dunia, pada saat ini kita hidup di, ya kan? Tepatnya dan dusun Opa. Di dunia kan bukan selamanya, maka nanti akan kita tinggal. Nah, ini tinggal dunia, ya tinggalkan nanti, berarti bukan selamanya. Di dunia yang sebentar ini kita harus punya kurikulum, bahwasanya ada kurikulum yang harus kita tuju, yakni kurikulumnya dibentuk sampai kurikulum akhirat yang sebentar lagi, dunia yang sebentar, akhiratnya sebentar bukan nanti, dari sebentar lagi. Makanya sebutannya dunia mantan saking dunia dan putih kubur. Alam ini jenenge barzah. Cara nek ten Indonesia sebutannya waiting room, ruang tunggu. Ruang tunggu mantan itu ten akhirat. Makanya ten iki nih tak marbutoi akhirat. Nek akhir tok niku akhir masih ada awalnya, tapi kalau akhirat enten tak marbutoi berarti sudah tidak ada awal lagi. Kalau kita beruntung di akhirat nanti ya sudah itu beruntung. Kalau buntung ya buntung, ngoten lho. Mboten enten permulaan awal lagi. Ngoten. Nah akhir sana masih ada sana berikutnya. Akhir sana, oke. Masih ada sana berikutnya, Bro. Nah akhiratul lah. Iku. Nah, sakniki kula panjenengan mesti ndonga tiap dinten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sedangkan kula kita niku dan itu doa Kanjeng Nabi pada waktu jenengan umroh, jenengan haji.
Donga ingkang paling kathah ya Rabbana atina wa Rabbana atina niku. Kula yen wekdal umroh niku enten piyantun sing mboten saged donga. Gus pokoke ngono. Kula mboten saged donga. Akhire ten pinggir kula niku entah itu tawaf, entah itu sa'i niku gagal tok, mboten gagal niku jenengan pokoke donga sing berwanter, mboten-mboten kula tak amin-amin. Jadi sa'i niku ten pinggir kula amin, 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 amin ngoten tok. Tawaf ya amin-amin tok. Wis pokoke ngoten niku. Wis kok ono to Rabbana atina fid dunya hasanah ngono tok. Jadi purun niku sinau Rabbana atina fid dunya ini sebenarnya Rabbana atina fid dunya. Oh apa Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah niku napa Pak? Hasanah niku bagus, baik. Nggih. Nggih ta? Kita Pak. Pada saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah niku fil you. Cara bahasa Kediri. Fil you itu nilai. Fil you itu nilai. Kula paling gambaran eta. Kula paling gambaran. Tenggene surah Al-Asr yang diapalaken anak-anak itu tadi, wonten surah Al-Asr wal Asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enten kata al-insan. Al-insan itu terjadi Quran niku disebut 65 kali. 65 kali ini menunjuk makhluk sing jenenge manungsa sing selalu beraktivitas, bergerak, melakukan sesuatu. Ngaten. Saged dipahami? Lah, melakukan sesuatu niku cara bahasa Arabe amal. Napa bahasa Arabipun? Amal. Ngaten. Atina fid dunya hasanah. Gitu? Fid dunya hasanah. Toyo niki sifatnya duniawiah. Fungsinya salah satunya adalah menghilangkan dahaga. Toyo ini air. Kan? Terus kita melakukan sesuatu namanya beramal. Beramal ini kalau kita tuntun pakai yang namanya iman, maka amalnya menjadi amal soleh. Amal soleh ini tadi mendapatkan nilai namanya hasanah. Jadi hasanah itu adalah nilai dari sebuah perbuatan. Kalau contoh ini mana? Kadang kalau ulangi, ini toyo, duniawiah, gitu. Fungsinya menghilangkan dahaga. Terus kemudian saya pegang, kalau dari dawuh Kanjeng Nabi, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa khud mayalik. Ambil yang paling dekat denganmu, gunakan tangan kananmu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Air fungsinya menghilangkan dahaga. Saya lakukan pekerjaan minum, dituntun dengan iman, baca bismillah pakai tangan kanan, ambil yang paling dekat, namanya amal soleh, maka dinilai namanya hasanah. Hasanah ini, ini kan satu hasanah. Hasanah lagi. Hasanah ini oleh Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kalau Anda datang dengan satu hasanah, falahu asyru amsalihah, maka bagimu 10 ngeten. 10 nggih. Jenengan itu rawuh tenggene pengaosan, ngadiri khotaman, niati sae, gitu. Didasari iman, sebutlah hasanah. Hasanahnya 10. Paham ya? 10 itu buatan kok 1, 2, 3, 4, 5 boten itu hitungan dunia. 10 itu antara 1 dengan 2 ini 500 tahun kebaikan. 500 kebaikan. Bahkan enten sing melihat dari satu aspek yang ada pada juz 3, kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil
Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu bulir jadi 7 bulir, masing-masing 7 itu 100. Berarti 700. Terus mandat kan berikut dan wallahu yudhi'u liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Berarti ini kurang. Lah, jarak antara satu hasanah dengan hasanah berikutnya disebutlah namanya ajrun. Pahala dengan artinya pahala niku lho. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabir. Sebutlah ajrun. Makanya kadang hasanah ki opo, ganjaran ki opo, pahala ki opo kok bingung. Niku wong Quran. Nah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca kitabullah Al-Qur'an, dia akan mendapatkan hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipatkan 10. La aqulu alif lam mim hasanah. Lagi alif la aqulu alif lam mim harfun. Lagi alif harf, lam harf, mim harf. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim niku ba 1 huruf, sin 1 huruf, mim 1 huruf sampai rahim 19 huruf, maka 19 dikali 10 berarti 190 hasanah. Makanya niku wae. Jadi hasanah itu adalah value atau nilai. Kita cari nafkah, dalam mencari nafkah itu didasari iman, cara melakukan sesuai prosedur syariat, maka bernilai hasanah. Kula panjenengan ngaos maca Quran sesuai aturan syariat, maka namanya bacaan Quran kita itu bacaan yang hasanah. Dan hasanah antara satu hasanah dengan hasanah yang lain disebutlah ajrun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula pinten ibu ingkang saged kula aturaken, terakhir niki kula ijazahaken donga. Donga niki mengki dipun amalaken dan beriku nek jenengan rumput enten masalah berat, maka baca Fatihah, Allah dengan kanjeng Nabi, terus para ulama sholihin, terus makan mawas sholawat. Boten sakada-kada ping 100 mawon. Dan mungkin nek mantun diwaos kok rupeke masalah ilang, jenengan sedekah tenggen jiwa tenane. Dene temen dongane anake, pilih waktu yang mustajabah. Misalipun bainal adanain, di antara 2 adzan, atau ba'dal maktubah, ba'dal sholat diwaos. Monggo difotokopi deh. Ampun. Kula waosaken nggih. Nggih, boten Bapak Ibu mawon boten napa-napa. Utawi mas-mas mbak-mbak. Iki jenengan rekam boten? Maksudnya jenengan rekam boten iki? Mungkin kan jenengan saged ngoreksi ya. Dibagaiaken sak wonten iki kan. Jenengan terokaken nggih sing pun bagian. Terutama ibu-ibu anu niku lho wisudawan niku lho kersane anu utawi bapak-bapak muga-muga purun madan fotokopiane Pak Ustaz Anang wau juga sampun kathah kaboten. Kula waosaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal a'dzam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad. Kalau disimak mawon. Ad-da'ibil baqil mukhallad
fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Wa as'aluka bismikal a'dhamil wahidi bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wassababil a'dhami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahu li biha nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nadri ila wajhikal 'azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Niku dipun amalaken kula ijazahaken dhateng para wali santri lan ingkang hadir ugi kanca-kanca santri dipun amalaken khususipun menawi ingkang nembe pinau mugi-mugi estu futuh manahipun pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah. Menawi ingkang sampun keluarga lan sarintunipun diamalaken napa hajatipun hajat-hajat ingkang sae niku dipun amalaken. Pokok ngamalaken istiqomah insyaallah dipun ijabah dening Allah. Kula kinten niku ingkang saged kawula aturaken estu bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang hadir keranten iki biasanipun siji disa mawacara. Mungkin banyak hal yang saya sampaikan ini di daerah saya itu sudah termasuk halus sopan. Mungkin mriki napa boleh datang Jogja ngendikan kula napa ingkang kula sampaikan wonten kasar lan kleta-kletipun atur kula nyuwun agung pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tusabbitu fi qalbina iman wa tuhaffiduna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu biha nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nadri ila wajhikal karim. Rabbi yassir wa sahhil wa la tu'assir ya yassir yassir lana umurana ma'ar raha wa la tu'assir 'alaina wa hasul maqasidana fi qalbi ilmika wa ridha waj'alna min 'ibadika sholihin wa min 'ibadika syakirin 'ala jami'i ni'amika radin wa 'ala jami'i qadaika wa qadarika ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al man hadara fi majlisina hadha minal muttaqin minal mukhlisin minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada'i was-sholihin warzuqhum 'ilman nafi'an mubarakan warzuqhum dzurriyyatan thayyibatan mubarakan warzuqhum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kirang langkung gunakum pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.